dari data pembayaran non-tunai antara Indonesia dan Malaysia, itu Malaysia itu nggak ada apa-apanya. Jadi oleh karena itu, wajar kalau Amerika itu jadi ketar-ketir, jadi kepanasan melihat perkembangan kris di Indonesia. Karena itu bisa mengancam perkembangan Visa dan Mastercard-nya mereka. Apa yang saya berikan itu adalah data dan fakta. Kalau Anda masih ingin mengatakan duit kamu murah, kamu itu orang miskin, ya udah, Anda tidak perlu investasi ke Indonesia. Anda tidak perlu membawa film-film Anda ke Indonesia. Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh. Kanal yang berbicara pernak-pernik tentang negara dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet sebelah dan juga warganet Indonesia. Komentar pertama ini berasal dari warganet sebelah, di mana dia mengomentari di salah satu video yang saya unggah berbicara tentang kris. Di dalam video tersebut, saya juga menyinggung sedikit bagaimana reaksi rakyat negara sebelah yang ngamuk-ngamuk, yang marah-marah, karena film Sheriff dia tidak laku di Indonesia. Saya akan membacakan komentarnya ya. Maaf bro, bilakah ada orang Malaysia yang marah-marah karena tidak menonton film Malaysia? Berhati-hati bila bercakap bro, you're too proud of yourself. Saya masih ingat ya sebuah kalimat bijak, silence is golden, diam itu emas. Namun permasalahannya, begitu Anda membuka mulut, maka akan kelihatan apakah Anda itu emas atau Anda itu hanya loyang. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena komentar ini menunjukkan bahwa fenomena kata dalam tempurung itu memang ada. Saya akan menunjukkan komentar atau reaksi dari salah satu anggota parlemen Malaysia ketika mengetahui film Sheriff itu tidak laku di Indonesia. Mari kita dengar bersama-sama apa yang diucapkan oleh anggota parlemen atau wakil rakyat Malaysia ketika film Sheriff-nya tidak laku di Indonesia. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita, ini bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Dia mengatakan apa? Dia self-proclaim. Dia mengklaim bahwa katanya bukan film itu tidak ada kualitas, tapi karena memang negara itu tidak ingin memberikan dukungan kepada film Malaysia gitu. Saya tahu maksudnya itu dia merujuk kepada negara Indonesia. Ini yang menurut saya lucu. Anda mengklaim film Anda itu mempunyai kualitas, ya itu kualitas untuk ditonton di negara Anda. Tapi bukan berarti mempunyai kualitas yang sama untuk ditonton di Indonesia. Di dalam video yang saya unggah sebelumnya, saya katakan bahwa kalau Anda ingin masuk ke pasar Indonesia, maka Anda harus memastikan bahwa film Anda itu disenangi, disukai oleh rakyat Indonesia. Sebagai contoh, film anak-anak Upin Ipin itu terkenal di Indonesia. Mengapa si anggota wakil rakyat ini tidak mengatakan itu? Mengapa dia hanya justru melihat yang soal film Sheriff ini? Atau Anda ingin menganggap bahwa semua film yang Anda hasilkan itu harusnya laku di Indonesia? Gitu maksudnya? Ya enggak dong. Selera orang tuh beda-beda. Mungkin selera untuk anak kecil, Upin Ipin itu oke lah bisa diterima oleh anak kecil Indonesia. Tapi tidak untuk orang dewasa ketika melihat film Sheriff.
Jadi sekarang ni senang kata, enough is enough. Enough is enough katanya. Padahal kita mengetahui ada film yang baru lagi. Saya nggak tahu apa judul filmnya itu. Film Malaysia yang mencoba memasuki pasaran Indonesia lagi. Katanya enough is enough. Loh, sekarang kok mau masuk Indonesia lagi? Artinya apa? Mereka memang mengharapkan masuk ke pasar Indonesia. Karena apa? Volume pasar Indonesia itu besar. Potensi ekonomi Indonesia itu besar. Udah, akui aja. Nggak usah ngomong duit kamu murah. Tapi kalau faktanya kalian juga berbondong-bondong ingin masuk ke Indonesia, ingin memasuki pasar Indonesia. Nggak usah bermain dua muka. Kalau Anda memang ingin masuk ke Indonesia, ya lakukan dengan cara sopan santun, bukan dengan cara kurang ajar. Yang satu pingin masuk, yang satu lagi ngata-ngatain duit kamu murah. Itu kan brengsek namanya, ya? Ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Anggota parlemen ini juga mengatakan ini memberi pelajaran kepada Malaysia bahwa agar jangan memberikan peluang yang begitu mudah kepada film atau lagu negara asing bisa masuk seenak-enaknya. Kita di sini berbicara tentang selera, bicara tentang kesukaan orang. Anda tidak akan bisa menghalang kalau orang sudah suka, ya. Jadi Anda mau coba halang-halangi, ya udah silahkan aja Anda mau halang-halangi film atau lagu-lagu Indonesia. Yang rugi itu Anda sendiri. Dan perlu kalian ketahui juga, kalian yang membutuhkan Indonesia, bukan Indonesia membutuhkan kalian untuk memasarkan film dan lagu-lagu kalian. Ingat itu ya. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Bagaimana ingin membawa hasil karya Malaysia ke peringkat internasional? Dia mengatakan peringkat antarbangsa. Kalau untuk masuk ke Indonesia aja lu nggak lewat gitu loh. Jadi jangan mikir ke peringkat antarbangsa deh. Kalau kalian nggak bisa menembus pasar Indonesia, itu dulu aja deh kalau bisa, ya. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita, meskipun tidaklah begitu berkualiti. Anggota parlemen ini juga mengatakan bahwa banyak film atau hasil karya orang dari luar Malaysia itu tidak mempunyai kualitas. Ini bukan soal kualitas saja, ini soal orang suka atau nggak suka. Itu saja, sederhana. Dan ini adalah soal selera. Nah, kembali lagi, kenapa misalkan banyak lagu-lagu Indonesia itu disenangi, disukai oleh rakyat Malaysia? Karena dari segi tata bahasanya itu bagus, puitis. Udah akui aja, kalau bahasa yang kalian gunakan itu tidak puitis. Ya, udah akui aja itu. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas. Nah, ini sangat lucu ya. Jadi, si anggota parlemen ini mengatakan bahwa, kalau hasil suatu negara itu film atau hasil karya seninya itu bisa masuk ke negaranya, maka seharusnya hasil karya negara dia juga bisa masuk kok dong ke negara Indonesia. Itu yang dimaksud oleh anggota parlemen ini kan. Ya nggak bisa seperti itu. Kualitasnya bagaimana? Apakah orang suka atau enggak? Nggak bisa ya model-model, kalau hasil karya lu bisa masuk ke negara gua, berarti harusnya hasil karya gua juga bisa diterima dong di sana. Bukan seperti itu caranya. Kalau Anda ingin bersaing, ya Anda harus menunjukkan bahwa memang Anda mempunyai karya yang bagus, yang bisa diterima, dan sesuai dengan selera orang Indonesia. Sesederhana itu saja. Jadi nggak bisa kamu ngomong, kalau karya kamu bisa masuk ke negaraku, maka karya negaraku bisa masuk juga, dan harusnya bisa diterima oleh negaramu. Itu ada logika yang nggak masuk itu. Jadi kalau dulu waktu saya kecil tuh saya ingat itu ada logika orang yang talinya hampir putus gitu. Itu nggak nyambung itu logikanya ya. Komentar dari warganet Indonesia, Mas Santos Priambodo. Yuk kita rayakan kemenangan Timnas Bola Voli Putra Indonesia U16 yang menang dari Timnas Bola Voli Putra Malaysia U16. Yang uniknya, semua pemain Malay Dash itu dari tipe C. Sama sekali nggak ada yang tipe M. Ayo tanya kenapa. Terima kasih Mas Santos Priambodo. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman cuplikan dari pertandingan tim bola voli putra Indonesia U16 antara Indonesia melawan Malaysia. Berhasil. Sebenarnya defense dia sudah tepat
sebenarnya. Betul. Walaupun pada akhirnya bola gagal terangkat dengan sempurna. Tidak, situasinya jauh lebih menegangkan. Rehan memberikan bola pertama yang tidak maksimal, tapi kita saksikan keempat dengan keunggulan 25-22, dan kita tentunya akan kembali berharap para pemain kita kembali tampil maksimal. Di set kedua akan diambil oleh Raka. Menyulitkan. Jadi free ball harus tenang. Serangan coba didapat dan Syafril. Ini Indonesia tidak takut. Syafril bisa step up. Dia tidak hanya memukul bola keras tapi mengincar touch out. Betul. Semakin jauh Garuda Muda unggul, dan Malaysia akan menghabiskan jatah timeout mereka di pertandingan ini. Servis Marcelinus. Resip kembali tidak maksimal dari Malaysia. Ya, satu kesempatan untuk bisa mendapatkan poin kemenangan. Bayu berikan bola pada Marcelinus. Dan Syafril. Timnas muda U16 Indonesia terbang tinggi di atas gor Padepokan Voli Sentul, membuat tiket menuju Asia berhasil digenggam. Dan teman-teman juga bisa melihat nama-nama pemain yang ada di tim Indonesia, tidak semuanya ya. Dan saya mencoba ya mencari siapa aja nama-nama pemain tim bola voli putra U16-nya Malaysia. Saya tidak mendapatkan informasi tersebut, tapi saya mempunyai foto tim mereka, dan teman-teman bisa melihat sendiri. Saya melihat mungkin ada 1-2 tipe M, tapi mayoritasnya memang tipe C. Komentar dari warganet Indonesia, Nur Warteg. Beliau mengomentari ketika saya berbicara tentang kekuatan ekonomi Indonesia yang ditunjukkan melalui transaksi kris. Beliau menuliskan, jadi terang benderang kekuatan ekonomi Indonesia dengan melihat video ini. Nah, itu banyak yang tidak kita sadari ya, bahwa kekuatan ekonomi Indonesia itu adalah di sektor UMKM. Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu memang sektor yang kalau kita bisa garap dengan sepenuhnya, dengan semaksimal mungkin, maka sebenarnya kekuatan ekonomi Indonesia itu ada di sana. Saya yakin dan percaya itu. Mari kita membaca komentar dari salah satu warganet sebelah ketika saya berbicara tentang kris. Apa yang dia tuliskan itu sangat menarik sebenarnya. Malaysia tidak koar-koar seperti negara Indonesia. Maksudnya tidak koar-koar tentang kris itu. Belum disahkan lagi sudah bangga duluan. Ini menarik ya. Maksudnya disahkan apa? Anda meragukan data kris yang saya sampaikan. Anda iri dengan prestasi kris. Faktanya, QR resmi Malaysia sudah duluan setahun dari sistem QR resmi Indonesia. Faktanya itu Anda salah. Kalau kita berbicara tentang duit now yang peer-to-peer, itu memang ada sejak tahun 2018 di Malaysia. Anda sebutkan setahun lebih dahulu, betul. Tapi kalau kita berbicara duit now QR, quick response, itu di Malaysia baru ada tahun 2019, sama dengan Indonesia. Ya, jadi fakta ini aja Anda sudah salah. Baik. Nah, berhubung dia mengatakan Malaysia tidak koar-koar, saya ingin menunjukkan dua contoh tentang betapa koar-koarnya Malaysia. Saya jawab dengan menulis jawaban seperti ini. Malaysia koar-koar tentang match deal. Ternyata tidak bisa membedakan aturan FIFA antara grandfather dengan great grandfather, serta tidak bisa membedakan antara lahir di Singapura dan Malaysia. Itu fakta. Tapi kalian koar-koar dulu kan yang mengatakan bahwa match deal akan memperkuat tim Malaysia. Betul? Udah, itu fakta. Kemudian yang kedua saya tuliskan, Malaysia koar-koar tidak belajar teknologi pertanian dan koar-koar tidak mengemis beras dari Indonesia. Ternyata Mat Sabu datang ke Indonesia dan saya sudah tunjukkan videonya bahwa Mat Sabu itu memang mengharapkan beras dari Indonesia dan juga ingin belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Itu fakta. Jadi yang koar-koar itu siapa? Kemudian dilanjutkan sama warganet sebelah ini. Cerita tentang bola. Kalau cerita bola, kau cari aja bocah jelah. Apa maksudnya bocah jelah? Boleh menang adu bahas. Loh, kan Anda mengatakan tadi soal Malaysia tidak koar-koar. Nah, saya menunjukkan bukti kepada Anda. Ada dua contoh yang menunjukkan Anda koar-koar. Dia mengatakan membalas omongan saya. Aku relax je. Yakin, relax je.
Pasal bola kami chill aja. Kamu chill atau kamu nggak punya rasa malu? Kalian chill aja atau kalian itu sebenarnya malu dan harus menggunakan muka tembok? Dia menuliskan apa? Kita cerita ekonomi lah. Baik, berhubung Anda mengatakan bahwa kita cerita ekonomi, itu membuat saya menjadi ingin mengetahui, melakukan perbandingan antara kris dengan duit now QR yang Anda miliki. Ya, jadi kita sekarang bicara tentang ekonomi, dan ini berdasarkan data, bukan berdasarkan angan-angan. Aku terima aja semua fakta yang benar, Bang. Walaupun fakta mengenai negara kami, fakta tetap fakta. Nah, Anda mengatakan fakta tetap fakta, sekarang mari kita melihat fakta tentang kris dan duit now QR. Ya, ini dari berita hari Minggu tanggal 25 Mei. Jadi ini masih seger. Ditulis di CNBC Indonesia. Bukti nyata kris makin powerful, pantesan Amerika takut. Mari kita melihat perkembangan transaksi kris itu sendiri. Pada tahun 2020, volume transaksinya itu, artinya jumlah transaksinya itu 124 juta. Dan nominal transaksinya 8,2 triliun rupiah. Saya akan tuliskan di dalam USD. Tahun 2021, volume transaksi 374 juta. Nominal transaksi 27,63 triliun rupiah. Saya tuliskan dalam US dollar. Tahun 2022, jumlah transaksi 1 miliar. Nominal transaksi 99,9 triliun rupiah. Saya tuliskan dalam US dollar. 2023, volume transaksi 2,14 miliar transaksi, nominal transaksi 226 triliun rupiah. Saya tuliskan dalam US dollar. 2024, volume transaksi 6,24 miliar, nominal transaksi 659,9 triliun rupiah. Saya tuliskan dalam US dollar. Kemudian, mari kita lihat prestasi kris dalam kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2024. Volume transaksi kuartal pertama tahun 2024 374 juta transaksi. Kuartal pertama tahun 2025 2,6 miliar transaksi. Dan pertumbuhan tahun ke tahunnya itu adalah 594% transaksi. Dari segi nilai transaksi, kuartal pertama tahun 2024, 105 triliun rupiah. Kuartal pertama 2025, 262 triliun rupiah. Pertumbuhan tahun ke tahunnya untuk nilai transaksi 150%. Jumlah pengguna kuartal pertama 2024, 48 juta pengguna. Kuartal pertama tahun 2025, jumlah pengguna 56,3 juta pengguna. Pertumbuhan tahun ke tahun 17%. Jumlah merchant kuartal pertama tahun 2024 itu adalah 32 juta merchant. Kuartal pertama tahun 2025, 38,1 juta merchant. Pertumbuhan tahun ke tahunnya 19%. Data ini juga menunjukkan ya bahwa sejak tahun 2020 sampai 2024, volume transaksinya itu sudah naik 50 kali lipat. Dan nilai transaksinya itu 80 kali lipat. Nah, sekarang mari kita lihat berita tentang Duit Now QR yang ada di negara sebelah. Ini berita ditulis Maret tanggal 20 2024 ya, dari berita harian online. Transaksi menggunakan Duit Now QR naik 2 kali lipat kepada 14,6 bilion ringgit. Teman-teman perhatikan ya, transaksi Duit Now QR meningkat lebih 2 kali ganda kepada 360 juta transaksi dengan nilai 14,6 bilion ringgit pada tahun 2023 berbanding 125 juta transaksi dengan nominal transaksi 5,5 bilion ringgit pada tahun 2022.
Teman-teman bisa bandingkan dari segi jumlah transaksi dan dari segi nominal transaksi. Mana yang mempunyai nominal transaksi lebih besar? Indonesia atau Malaysia? Anda masih mau mengatakan duit kamu murah? Lebih baik Anda berpikir ulang untuk mengucapkan kalimat itu lagi. Saya tunjukkan data-data tentang Duit Now QR. Duit Now itu mulai dioperasikan pada Desember 2018 untuk peer-to-peer. Jadi bukan QR. Kemudian menjadi National QR Standard itu pada tahun 2019. Jadi merujuk kepada pernyataan warganet sebelah tadi yang mengatakan Duit Now itu sudah ada sebelum 1 tahun sebelum QRIS. Kalau Anda mengatakan Duit Now memang betul. Tapi Duit Now QR di mana kita membandingkan apple to apple. QRIS itu adalah QR Indonesia. Duit Now QR itu adalah QR-nya Malaysia dan itu sama-sama dilancarkan pada tahun 2019 ya. Jadi fakta yang Anda tuliskan itu ya Anda mencoba menyembunyikan fakta lah sebenarnya ya. Anda tidak menyebutkan fakta dengan lengkap ya. Apa maksudnya? Ya Anda jawab sendirilah mengapa. Ya saya tahu rakyat Malaysia akan mengatakan tentu saja Indonesia kan jumlah penduduknya ramai, banyak. Tentu saja bisa transaksinya itu bisa berbilion-bilion transaksi. Ini bukan soal ramai atau tidak ramai. Anda kan selalu mengatakan duit kamu murah, duit kamu murah. Indonesia itu negara miskin. Anda kan selalu mengatakan seperti itu. Kan itu stigma yang selalu Anda kemukakan kepada rakyat Indonesia. Duit kamu murah, kamu itu bangsa miskin. Tapi ternyata apa? Dari data pembayaran non-tunai antara Indonesia dan Malaysia, itu Malaysia itu nggak ada apa-apanya. Jadi oleh karena itu, wajar kalau Amerika itu jadi ketar-ketir, jadi kepanasan melihat perkembangan kris di Indonesia. Karena itu bisa mengancam perkembangan Visa dan Mastercard-nya mereka. Dan kepada warganet sebelah, Anda masih mau mengatakan duit kamu murah. Apa yang saya berikan itu adalah data dan fakta. Kalau Anda masih ingin mengatakan duit kamu murah, kamu itu orang miskin, ya udah, Anda tidak perlu investasi ke Indonesia. Anda tidak perlu membawa film-film Anda ke Indonesia. Ngapain Anda bawa film Anda investasi ke negara miskin? Kan? Untuk apa? Negara miskin kan tidak akan mendatangkan keuntungan untuk investasi Anda. Jadi ngapain Anda bawa film Anda? Jadi untuk apa ada investor dari Malaysia datang ke Indonesia kalau tidak akan mendatangkan keuntungan? Pikir-pikir ya. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia!